Baik, sebelum kegiatan pembelajaran agama Buddha kita awali, silakan pimpin doa untuk membacakan nama masyarakat. Silakan. Teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, adalah kita membacakan nama masyarakat. Mari kita mulai. Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavatam abhivareni Bhagavato bhagavata Namo Dhammam namasami Supatipano bhagavato sawakasangho sangham namami. Mari serta kita semoga semua kita berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Saya Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Baik, sebelum dilanjutkan untuk pembelajaran pendidikan agama Buddha, marilah kita untuk duduk tenang agar kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran hari ini, kalian bisa menerima dengan konsentrasi dengan cara duduk dengan tenang. Mari kita mulai. Tenangkan pikiran, rileks, buatlah tekad bahwa pada saat ini saya akan belajar pendidikan agama Buddha dan Buddhi. Saya fokuskan, saya niatkan semua pikiran, semua hati pada pembelajaran pendidikan agama Buddha, sehingga apa yang saya pelajari hari ini dapat saya pahami, dapat saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai. Baik, apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Oke, semangat hari ini? Semangat. Bagaimana Michelle? Semangat? Masih semangat, luar biasa. Jadi ini hari ini pelajaran yang terakhir ya. Ini kan jam terakhir. Jadi ketika di jam-jam terakhir seperti ini harus tetap jaga semangat kalian. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak bisa. Masuk semua ya. Nah. Ya. Jadi selama beberapa minggu memang banyak kawan-kawan kita yang sakit ya, kelas kita. Tetapi kalian harus bersyukur kalian masih sehat, masih bisa menjaga kesehatan dengan baik. Jadi ini menjadi wujud karma baik kalian juga, usaha kalian. Baik, pada siang hari ini Istri Rawan akan menyampaikan materi tentang bab 3, memperdalam bab 3 ya, yaitu tentang kriteria agama Buddha.
minggu yang sebelumnya atau minggu lalu kalian sudah pelajari tentang kriteria agama Buddha. Nah, hari ini Misteri Irawan akan lebih menjelaskan secara terperinci agar apa? Kalian lebih memahami, kalian lebih mengerti tentang materi-materi yang akan Misteri Irawan ajarkan, yang kalian pelajari, sehingga kalian memahami tidak ada mispersepsi. Apa itu mispersepsi? Salah paham, tidak ada salah paham, sehingga ketika kalian memahami dapat mempraktekkan itu dengan benar. Ya. Baik, sebelumnya coba duduknya agak rapat saja dulu. Nah, Gisel apanya, ikat rambutnya, kalau tidak dipakai simpan dulu ya. Ini sepertinya kok pintunya buka terus ya. Baik, jadi kalau kita mengingat kembali pertemuan sebelumnya, kriteria agama Buddha, bahwa agama Buddha itu apa? Agama Buddha itu agama yang ya ajaran yang mengajarkan Dhamma atau ajaran Buddha. Nah, kalian juga pernah mendengar sifat-sifat Dhamma, ya, sifat-sifat Dhamma. Nah, jadi kalau kalian mendengar sifat-sifat Dhamma itu, apa saja Dhamma? Sifat-sifat Dhamma. Sifat-sifat Dhamma itu yang sering kalian bacakan itu ketika membaca parita apa? Pancasila, ada yang ngerti tidak? Yang mana ini? Sifat-sifat Dhamma itu. Kalian kalau puja bakti, ya puja bakti di wihara, ataupun mungkin kalian di rumah, yang kalian bacakan apa saja? Ya, kata-kata, Tisarana, Pandana, Pancasila, Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Etawata. Enggak cukup. Di antara tadi yang kalian sebutkan berapa? 8 parita atau gata. Itu ada di situ disebutkan tentang sifat-sifat Dhamma itu sendiri, sifat-sifat ajaran Buddha. Ayo, kira-kira di mana? Tisarana. Tisarana isinya apa? Ya, aku beli pada Buddha, Dhamma, saya sadar. Dhamma, sakti benar, perenungan terhadap Dhamma. Itu di situ tuh ada sifat-sifat Dhamma. Coba, ada yang hafal? Iya. Tidak. Swakato Bhagavata Dhamma. Bukan. Swakato Bhagavata Dhamma. Sebentar. Sanditiko, akaliko, ehipasiko, opanahiko, bacaan wadritabu. Coba ayo bacakan semua. Bukan. Swakato Bhagavata Dhamma. Sanditiko, akaliko, ehipasiko, opanahiko. Yuk coba. Mari kita semua membacakan parita Dhammanusati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko opanahiko pacatam wedi
Inilah di situ itu tertulis atau perenungan tentang sifat-sifat dhamma. Ya, tadi ada sandiko, akaliko, enipasiko, opanaiko, pacatan tahu. Ya. Nah, disitulah kalau kita membaca parita itu juga harus dibaca artinya. Ya, harus dibaca biar kalian tahu. Jadi sandiko itu berada sangat dekat dan sebagainya. Nanti Mistrikawan akan paparkan. Nah, enipasiko itu apa ini? Apa ini enipasiko? Enipasiko ini datang untuk dibuktikan. Ini salah satu sifat dhamma, sifat ajaran budaya itu sendiri. Gitu. Ya. Sekarang silakan coba kalian buka halaman 33. Kalian buka halaman 37. Ya. Kalian buka halaman 37. Mistrikawan kasih waktu 2 menit saja kalian untuk membaca halaman 37 sampai 38. Nanti baru Mistrikawan akan jelaskan agar kalian memahami di awal dulu. Silakan kalian baca mulai dari sekarang. Sudah? Ya. Sekarang Mistrikawan akan ajak kalian gunakan dengan metode mix versi tadi. Silakan tutup bukunya dulu. Jadi kalian di situ nanti akan bertemu dengan kawan-kawan bergaul dan mencari satu pasangan. Ya. Silakan berdiri. Silakan kursinya dimasukkan dulu. Nah, jadi kalian silakan bergaul, bercampur. Kalau bertemu dengan kawan satu dengan yang lain, tolong kalian menyapa dan mengucapkan salam namo buddhaya. Ya, kalian mengucapkan salam namo buddhaya. Lalu Mistrikawan akan putarkan musik. Ketika musiknya itu berhenti, kalian harus langsung berpasangan, begitu ya. Dan nanti akan ada instruksi selanjutnya dari Mistrikawan. Kalian hanya tugasnya adalah apa? Berputar, bercampur, berbaur, lalu menyapa teman, mengucap salam, lalu berpasangan. Lagu berhenti, berpasangan. Oke? Jika lagunya mulai, kalian bisa langsung mulai. Tidak perlu keliling-keliling, tidak harus keliling-keliling. Ucapkan salam, ucapkan salam. Semua kawan disapa. Semua kawan disapa.
Silakan. Silakan langsung. Ya. Nama budaya, ya, nama budaya. Oke, pertanyaannya adalah, dengarkan ya. Pertanyaannya adalah, bahwa ajaran Buddha ini yang kita terima, yang kita pelajari, itu dikatakan atau ditulis bahkan di dalam zaman saat itu telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, atau kalau dalam bahasa Palinya itu Swakato Bhagavata Dhammo, gitu ya. Dhamma itu telah sempurna diajarkan oleh Sang Bhagawa. Apa maksud telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa? Silakan dimulai dari yang usia lebih muda. Bercampur kembali. Dari pasangan yang berbeda. Hai, nama budaya. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah bahwa ajaran Sang Buddha itu kita bisa melihat ya, jelas ya, apa yang dimaksud bahwa ajaran Buddha itu terlihat sangat jelas. Silakan mulai dari yang rambut panjang, dan itu bergantian ya nanti ya, silakan. Apa yang dimaksud Dhamma terlihat sangat jelas? Nah, kalian yang bukan kalian paham ya, tadi kan itu sebenarnya semua ada di sini ya.
Makanya wisudawan kita silakan kalian baca, kalian lihat, kalian paham, ya. Dan kalian bagikan kepada teman. Jadi di situ adalah keuntungannya adalah ketika kalian tidak ingat, itu kalian akan dibantu sama kawannya, ya kan? Akan terbantu oleh kawannya. Terus kalian kadang bisa menjadi ingat. Yang kedua, kalian ada usaha untuk apa? Usaha untuk menjawab. Apapun itu jawabannya sehingga yang tadinya kalian ya nanti dijawab itu aja. Atau nanti boleh dijawab Februari aja kan. Tetapi ketika misteri bilang, ayo bergantian dari yang rambut panjang dulu, dari yang rambut pendek dulu. Terus nanti kan gantian, kalian punya kesempatan kan untuk mengungkapkan yang biasanya contohnya Michelle, tetapi dengan seperti itu kita harus jawab. Mau benar mau salah itu tidak masalah, ya. Jadi kalian tidak usah takut untuk mengungkapkan apa yang kalian pahami, termasuk video. Mister nggak ingat, itu nggak perlu dihafal apa yang ada di kamu apa yang pernah kamu baca, yang pernah kamu dengar, sampaikan saja dulu tidak apa. Ya, gitu. Nah, nanti juga kita akan diskusikan, kita akan bahas sama-sama. Misteri kamu juga akan menerangkan kembali. Mari kita akan lihat. Jadi bahwa minggu yang lalu memang kita sudah membahas. Namun hari ini adalah pendalamannya. Jadi tentang kriteria agama Buddha. Bahwa agama Buddha itu adalah agama yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang mengajarkan agama atau ajaran. Ya. Mengajarkan ajaran Buddha atau Dhamma, kita harus tahu Dhamma itu apa. Dhamma itu ajaran Sang Buddha. Ya, bagaimana Dhamma itu? Sifat-sifatnya seperti apa? Mari kita lihat. Sifat-sifat ajaran Buddha ini tertulis atau ada di dalam apa? Ya, Parita Dhammanussati, atau di situ perenungan terhadap Dhamma. Coba baca sama-sama. Ya, sebenarnya hampir mungkin setiap kali menjawab ini kan baca ini, ya. Karena kalian tidak ingat artinya, tidak tahu maknanya, sehingga ketika ditanya, belum pernah dengar Mister, sering kalian bacakan. Nah, tadi Swakato Bhagavata Dhammo, apa tadi? Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawa. Biar kalian misteri kawan ada di sini artinya, tapi sengaja misteri kawan juga biar kalian ingat, ya. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhamma diajarkan
Terlihat amat jelas. Terus akaliko. Akaliko tidak berselang waktu. Berikutnya Endi Pasiko apa? Mengundang untuk dibuktikan. Endi Pasiko. Kamu kalau nggak percaya Endi Pasiko dong. Ya. Lalu berikutnya Opanahiko menuntun ke dalam hati. Berikutnya pacatan dari tabu dapat disulami para bijaksana dalam hati. Nah, itu kira-kira akan penjelasan bahwa sifat dhamma itu yaitu telah dibabarkan. Yang pertama telah dibabarkan sempurna oleh Sang Bhagawa. Apa maksudnya telah dibabarkan sempurna oleh Sang Bhagawa? Bahwa dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya, ya, tidak kurang, tidak berlebihan, tidak salah. Dari dulu sampai sekarang yang diajarkan Sang Buddha itu tetap masih berlaku, masih namanya istilahnya bahasanya masih relevan. Contohnya gimana? Dari dulu sampai sekarang masih bisa kita terapkan, masih berguna, masih relevan. Ajaran Buddha itu kan tidak berbuat jahat, bertambahlah menambah kebajikan, sucikan yang tidak. Pertama, tidak berbuat jahat. Dari dulu sampai sekarang, apakah kejahatan itu dibenarkan? Tidak. Dan semua orang memandang bahwa kejahatan itu tidak boleh dilakukan. Benar atau salah? Benar. Ya. Jadi ini artinya dari dulu sampai sekarang sudah tidak berubah, sempurna, tidak kurang, tidak istilahnya tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang protes, tidak membunuh. Oh salah itu aja sama kita kalau kita harus membunuh, apakah seperti itu? Tidak kan? Tidak mencuri. Enggak lah, manusia itu harus mencuri lah. Masa seperti itu? Tidak. Sempurna. Bertambahlah kebaikan. Anda setuju nggak? Kalau misalnya kita sama makhluk itu saling tolong-menolong, setuju ya? Saling membantu. Ini kan kebaikan. Terus kita harus saling berbagi. Setuju tidak? Contoh ini aja baik-baik. Kalian harus mengembangkan cinta kasih. Setuju atau tidak? Kalian harus mengembangkan kasih sayang. Tidak ada yang menolak ya. Kalian pun nggak, orang lain itu juga yang di luar sana tidak akan menolak itu. Pasti akan setuju. Makanya ajaran Buddha itu adalah sangat sempurna. Ya. Sempurna dibabarkan oleh Buddha. Yang kedua, ini pertanyaan yang tadi terlihat amat jelas. Terlihat amat jelas bahwa dhamma itu terlihat amat jelas. Apa maksudnya? Betul sekali. Bahwa dhamma itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di
tidak bisa terlalu berpikir yang jauh-jauh, tetapi damai itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya begini, ketika kita melihat seseorang yang misalnya jatuh di jalan, terus kebetulan kita lewat, bagaimana kita sebagai siswa sang Buddha melakukan kebaikan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita itu adalah tidak ada yang orang yang membutuhkan, kalau misalnya ada anak kecil atau kawan kalian jatuh, langsung betul-betul misalnya. Ini adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dilakukan adalah kita menolong segera dan mengobati jika kita punya obat atau mungkin obat alternatifnya, dicucikan, dibantu basuh kaki kawannya misalnya seperti itu. Inilah dhamma, inilah kebaikan. Jadi tidak memikirkan hal yang jauh-jauh yang tidak ada, itu salah satu contoh. Begitu, ya. Terus ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan lain, misalnya, ketika kalian punya makanan berlebih, di antara kalian terus ada yang tidak bawa bekal makanan, apa yang kalian lakukan? Membagi makanan itu, apakah sedikit atau banyak tergantung yang kita punyai, ya. Misalnya, sel bawa donat 3, nggak usah besar pula. Terus ada kawan yang saat itu kebetulan tidak membawa bekal, merasa kasihan ya, kenapa nggak makan? Tidak bawa bekal. Karena bisa merasa bahwa bekal dia berlebih. Kalau makan satu pun cukup kenyang, kebetulan ini ada 3. Apa yang harus dilakukan? Memberikan 1 donat. Ya, memberikan. Ya kamu kalau mau sih kamu ambil 1. Suatu kebaikan. Tidak perlu jauh-jauh memikirkan yang dimaksud dengan dhamma itu. Jadi terlihat amat jelas. Jelas jika kita mau melakukannya, kita melakukan namanya kita melakukan kebaikan. Itu adalah dhamma. Dan itulah ajaran Buddha, berbagi. Contohnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tidak bersela waktu. Apa tidak bersela waktu itu? Ya, kalbu. Artinya apa? Itu ada di apa? Ya, di situ. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha beberapa tahun yang lalu, ya, itu membawakan kebahagiaan, mendatangkan kebahagiaan dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Seperti yang Misteri Rawat contohnya tadi. Ketika tadi Gisel memberikan kue donat kepada katakanlah si Vio, karena Vio merasa lapar tidak membawa bekal. Itu perbuatan baik atau tidak? Baik. Itu membuat Vio bahagia atau tidak? Membuat Vio bahagia. Hingga saat ini, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan dan melakukan tindakan yang sama, masih memberikan kebahagiaan atau tidak? Masih sama. Bahwa kebajikan itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang lain. Suatu saat kebetulan pas Gisel membutuhkan bantuannya Vio, dibantu karena Vio merasa pernah dibantu oleh Gisel, dan Vio merasa bahwa
saya harus tolong-menolong. Membantu juga bisa terjadi. Jadi dari dulu hingga kini, zaman itu tetap masih bisa dipakai, diajarkan, masih tetap bisa digunakan, diterapkan dalam kehidupan sehari. Ada satu lagi dari dulu bahwa Buddha itu mengajarkan selalu tenang, duduk dengan seimbang, konsentrasi, cinta kasih, pikiran harus konsentrasi. Sampai sekarang masih ada orang memakai nggak, menggunakan itu nggak? Masih. Bahkan banyak beberapa teknik-teknik diadopsi atau istilahnya ditiru oleh beberapa orang meskipun itu bukan beragama Buddha, menggunakan teknik meditasi agar hidupnya tenang, pikirannya bisa tidak kacau, bisa tenang, bisa damai. Mereka meditasi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih bisa berlaku. Makanya dinamakan tidak berselang waktu. Lalu berikutnya adalah mengundang untuk dibuktikan atau yang dikatakan evidential. Apa iya ajaran Buddha itu mendatangkan, kalau melaksanakan mendatangkan kebahagiaan? Apa iya kalau nggak melakukan ajaran Buddha atau tidak melaksanakan dhamma itu mendatangkan penderitaan? Kan begitu. Kalau kamu tidak percaya, silakan buktikan saja. Gimana cara membuktikannya? Orang yang tidak melaksanakan, mempraktekkan dhamma akan menderita. Sedangkan yang mempraktekkan dhamma akan bahagia. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh apa? Boleh seperti boleh tidak percaya tidak? Boleh aja. Iya betul. Boleh aja. Gak percaya. Tetapi kalau ngomong tidak percaya harus apa? Dibuktikan. Benar atau tidak sih? Yang disampaikan Mr. Irawan itu. Nah, Mr. Irawan berikan contoh. Kalau tidak menjalankan dhamma akan mendatangkan penderitaan. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalau misalnya ketika di sini ada duit jatuh, duit jatuh, kebetulan Febri itu melihat duit itu, dan itu tahu Febri kalau itu bukan duitnya Febri, langsung diinjak sama Febri. Diseret-seret begini ya, diseret. Ya, kawannya yang lain tidak apa, tengok ini. Terus ditengok lagi dan lagi. Terus ketika kawan lagi apa, langsung diambil. Masukkan. Ini termasuk apa? Pencurian, artinya pelanggaran dhamma ya, tidak melaksanakan dhamma. Saya nggak percaya dalam melanggar dhamma itu tidak jadi sama. Misalnya seperti itu. Nah, habis itu setelah itu ternyata duit saya 50.000 tadi ya. Kok nggak ada? Kok mungkin jatuh ya? Ada yang tahu nggak kawan-kawan di sini? Nggak tahu saya. Itu Eko mungkin merasa panik, uang 50.000 sudah ditanya ke kawan, tidak ada yang mengaku. Akhirnya apa? Eko laporlah, misalnya lapor ke Miss April. Miss, saya kehilangan duit. Oh ya, berapa? 50.000 di kelas. Sudah dicari sudah. Kayaknya jatuh tetapi sudah tidak ada lagi. Oke, kita cek CCTV ya. Cek CCTV ternyata di situ dalam CCTV menunjukkan di situ ternyata Febri melihat dengan meminjam begini dan diambil masukkan sama Febri. Nah, ini habis itu langsung dicek. Oh, berdasarkan hasil CCTV
coba cek ke Febri. Febri sudah menemukan tidak? Tidak. Gitu kan? Saya tidak mengambil. Saya satunya. Nah, ini ada. Ini dari mana belinya? Nah, ini saya apa sendiri dari mama saya. Ini bagaimana? CCTV-nya membuktikan bahwa kalau Febri ajak mengambil uang ibu yang jatuh. Iya, saya jadi maaf ya. Nah, akhirnya malu kan? Malu, sedih, malu kan? Jadi sedih ya? Malu sama kawannya, sampai rumah dia juga bisa dipercaya lagi sama ibu. Jadi akhirnya sama saya agak menjauh karena saya tidak jujur, karena saya mengambil. Ini penderitaan nggak seperti itu yang dirasakan Febri? Ya, penderitaan. Yusuf mau datang lagi, mau datang ke sekolah. Bukannya malu, ya? Karena takut dituduh, paling nanti diingat-ingat terus. Meskipun sebenarnya kawan-kawan yang lain sudah melupakan hal itu, tetapi karena niat yang tidak baik itu, sehingga apa? Iya, teringat terus, ya, teringat terus seperti itu. Malu juga sama guru, malu sama kawan, terus sampai rumah dimarahin mama, papanya. Penderitaannya bertubi-tubi. Itulah yang dimaksud ketika kalian tidak percaya, buktikan aja bahwa kejahatan atau melanggar agama itu akan mendatangkan penderitaan. Itulah yang dimaksud. Silakan buktikan saja. Tetapi kalau kalian sudah tahu itu, jangan saya akan buktikan berbuat jahat. Tidak perlu. Itu kalau nanti kalian malah sengaja buktikan, ya mungkin kalau kawan kalian itu terima. Kalau tidak, misalnya kebiasaan di luar mengambil duit orang malah dipukulin gimana? Kalau masuk penjara gimana? Kenapa kamu ngambil? Saya ingin membuktikan bahwa kejahatan itu mendatangkan penderitaan. Ternyata tidak menderita sekali. Saya benjol-benjol kepalanya, kan gitu? Atau saya masuk penjara? Ya, jadi kalau kejahatan jangan nunggu dibuktikan. Tapi kalau memang kita sudah paham, tahu, cukup hindari kejahatan itu. Karena apa? Membuktikan tidak harus mengalami sendiri. Tetapi ketika melihat orang lain melakukan kejahatan, ada yang masuk penjara, ada yang dipukuli orang, ya kan? Coba kalau dia diberita-berita, apa juga sih yang diberita itu kalau nyuri itu dipukulin? Saya akan buktikan, saya nyuri nanti di toko misalnya. Tidak perlu. Itu cukup dibuktikan dari apa pemberitaan atau yang pernah kita dengar. Sudah bukti. Melaksanakan dhamma mendatangkan kebahagiaan. Ketika contohnya seperti bisa berbagi mendatangkan kebahagiaan dari video. Terus habis itu bisa merasa bahagia berbuat baik. Malah ketika suatu saat dia berganti memberikan, bisa saja memberikan sesuatu yang lebih atau membantu, bukan selalu makanan ya. Ketika keadaan sulit, misalnya nih tadi ketika di jalan jatuh, kebetulan dia lihat kamu jatuh ya, itu mobil saya misalnya karena kamu pakai sepeda sendiri gitu kan, sampai nggak bisa jalan. Akhirnya karena merasa ditolong polisi sel, itu mengurangi beban penderitaan. Lalu menuntut ke dalam hati. Artinya ketika dhamma itu dipraktikkan, ya akan membuahkan apa? Suatu ketenangan, kebahagiaan. Jadi seperti dhamma ketika dipraktikkan itu akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Kita menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana. Dapat diselami para bijaksana dalam batin masing-masing. Masih ada kaitannya bahwa semua orang itu dapat mempraktekkan dhamma
mau orang yang beragama Buddha, tidak beragama Buddha itu mereka bisa mempelajari agama dan mempraktekkan agama. Apakah agama itu miliknya agama Buddha saja? Tidak. Contohnya, kawan kalian yang bukan agama Buddha, terus ketika dia memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan pertolongan, itu agama atau bukan? Agama. Dia berbuat baik. Jadi meskipun dia bukan agama Buddha, dia sedang menjalankan praktek agama, praktek kebaikan. Itu maksudnya. Berarti dia orang yang akan bisa menjadi ketika dia melakukan kebaikan itu, dia akan bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, inilah sifat-sifat dhamma, ya. Jadi kalian harus pahami itu. Dan sering kalian bacakan di Parita Dhammanussati. Nah, kalau kalian sudah mengetahui sifat-sifat ajaran Buddha, ya, nah, sebagai umat Buddha, kalian harus mengerti kriteria-kriteria agama Buddha atau pokok-pokok ajaran Buddha. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita itu semuanya berketuhanan, ya. Menjadi orang manusia yang berketuhanan, manusia yang mempunyai rasa cinta kasih, itu orang yang berketuhanan. Yang mempunyai rasa kasih sayang adalah manusia yang berketuhanan. Sekarang sebutan Tuhan dalam agama Buddha itu apa? Nah, sebutan Tuhan dalam agama Buddha apa? Sang Yang Adi Buddha. Loh, kalian kan bisa biasanya sering menyebutkan, nah ini, Namo Sang Yang Adi Buddha, Namo Buddhaya, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Tuhan terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawan. Jadi sebutan Tuhan dalam agama Buddha adalah Sang Yang Adi Buddha. Itu kita. Jadi kalau ditanya, yo Tuhan dalam agama Buddha apa? Sang Yang Adi Buddha. Ditanya sama kawannya yang beragama lain, Tuhan dalam agama Buddha apa ya? Oh nggak pernah dengar. Nggak tahu. Mungkin dewa, mungkin Buddha, entah. Nanti kan bingung. Jadi kalau ditanya, Tuhan dalam agama Buddha apa? Bisa? Sang Yang Adi Buddha. Sang Yang Adi Buddha. Ya. Lalu berlindung pada Tridharma. Jadi dalam ajaran Buddha itu mengajarkan berlindung kepada Tridharma. Dalam parita apa? Tahu paritanya? Gampang. Apa? Coba yang bait pertamanya. Saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Artinya? Berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha. Trirana atau Tirana, ya, Tirana atau Tirana. Bodhisattva, bahwa dalam agama Buddha itu mempercayai Bodhisattva, mengajarkan Bodhisattva. Apa itu Bodhisattva? Calon Buddha, ya, calon Buddha. Sambil calon. Nanti istri kau juga nanti. Calon Buddha, bahwa
untuk mencapai kebudayaan itu harus melalui jalan bodhisattva, yaitu menjadi calon Buddha. Nah, apakah calon Buddha itu bisa diraih oleh semua orang? Bisa. Bisa. Kalian juga suatu saat bisa menjadi bodhisattva. Kalian sekarang bertekad dari sekarang, karena kalian itu punya bodhicitta atau benih-benih kebudayaan. Makanya kalian punya bodhicitta. Lalu mengajarkan 4 kebenaran mulia atau dalam bahasa Pali Cakali Arya Sacani. 4 kebenaran mulia itu ada apa saja? Tidak ada di situ. Ada duka, sebab duka, ya, duka, sebab duka, akhir duka, jalan menuju akhir duka atau jalan menuju lenyapnya duka. Nanti itu ada bab khusus, suatu saat kalian akan bahas tentang itu. Jadi di sini kalian tahu ininya saja ya, garis besarnya. Lalu adanya atau mengajarkan hukum kelahiran kembali atau punar bawa, atau di sini puna bawa, ya, puna bawa, kelahiran kembali, begitu. Jadi dalam agama Buddha itu bukan hidup itu hanya sekali, tidak. Hidup itu berkali-kali, lahir, tua, mati, terus setelah mati lahir lagi. Entah kalian itu jadi manusia, entah kalian itu bisa jadi hewan, tergantung kebajikan perbuatan baik kalian. Kalau perbuatan baik kalian itu tinggi, banyak, kalian akan menjadi terlahir di alam yang bahagia. Gitu. Ya. Lalu ada mempercayai hukum 3 ciri kehidupan atau tilakana. Apa saja 3 ciri kehidupan itu? Anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, dukkha, dan anatta. Apa? Anicca itu artinya apa? Tidak kekal. Bahwa hidup itu tidak kekal. Ya, selalu berubah. Kemarin yang rambutnya pendek sekarang panjang. Ya, kalian kemarin yang masih kecil sekarang menjadi besar, itu kan berubah. Ya. Terus ada dukkha. Nah, bahwa kehidupan itu juga selalu kadang ada dukanya. Ya, perubahan itu menjadi karena tidak diinginkan oleh perubahan itu, sehingga duka. Contohnya apa? Bahwa kehidupan itu selalu diselimuti oleh duka. Contohnya, kalian kehilangan pensil, kalian bertemu sama orang yang kalian sukai, sedih. Kalian berpisah sama orang yang kalian cintai, kalian sayangi, sedih, ya kan? Nah, jadi kehidupan itu selalu diliputi dengan duka. Terus yang ketiga adalah yang tadi bilang itu anatta atau anatta, bahwa diri itu tanpa inti. Tanpa inti yang tetap. Jadi contohnya begini. Yang dimaksud misalnya nih, kalau Ustaz bilang ini apa namanya? Pena. Pena itu yang bagus. Pena itu ini. Jadi kalau misalnya ini penanya. Jadi ketika ini, apakah itu pena? Hah? Bagian dari pena ya. Jadi yang disebut pena itu adalah ya semuanya, bukan tutupnya saja, bukan cuma isinya saja, gitu ya. Gitu loh. Jadi artinya ketika kita bilang, jadi
tidak ada sesuatu yang inti yang kekal. Inti yang kekal itu ya bahwa ketika kita mengakui bahwa badan jasmani itu tidak kekal, itu artinya ini. Kalau yang namanya misteriawan itu orangnya seperti ini, tidak ada yang perlu disombongkan, karena misteriawan itu hanya perpaduan dari beberapa unsur, termasuk ada air, ada udara, ada tanah. Jadi yang dimaksud dengan misteriawan itu apa? Airnya. Karena itu juga tidak ada, kalau dipisah-pisah juga tidak menjadi misteriawan. Makanya kehidupan itu adalah perpaduan berbagai unsur. Sama pena itu berbagai unsur, ada tutupnya, ada nerangkanya, ada mesinnya. Lalu ada hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau disebut paticca samuppada. Paticca samuppada itu apa saja yang dimaksud paticca samuppada? Ini terkait dengan adanya telur itu karena ada ayam. Oke, di lain waktu nanti yang dimaksud hukum sebab musabab yang saling bergantungan itu nanti akan dibahas secara rinci. Contohnya dengan mata melihat akan menimbulkan ketertarikan. Contohnya ketika kalian melihat durian, wah ingin rasanya mencicipi. Nah, itu namanya ada ketertarikan. Ada kota. Setelah tertarik timbul keinginan untuk menikmati. Nah, seperti itu. Ingin menikmati yang banyak, ingin lagi. Nah, itu adanya satu kaitannya dengan yang lain. Itu nanti akan kita bahas lagi di pertemuan yang lain. Lalu yang terakhir adalah nibbana sebagai tujuan akhir. Bahwa akhir dari kita menjadi umat Buddha, tujuan akhirnya adalah nibbana, kebahagiaan tertinggi. Jadi ketika sudah ngomong kebahagiaan tertinggi itu tidak ada penderitaan lagi. Itulah yang diinginkan oleh semua manusia. Ya, seperti sekarang ini sang Buddha itu telah mencapai nibbana. Ya. Ya. Jadi itu yang dapat Mr. Irawan sampaikan tentang kriteria agama Buddha. Nah, jadi semoga penjelasan pada hari ini akan menjadi semakin jelas sehingga kalian dapat memahami dan yang paling penting adalah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kalian buka evaluasinya. Silakan kalian kerjakan halaman 42 dan 43. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah dikerjakan berarti saya rasa cukup di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Mr. Irawan sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat, untuk minggu depan kalian semangat. Oke, jadi itu saja yang dapat Mr. Irawan sampaikan. Ada kata, namun
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Silakan kegiatan pada siang hari ini ditutup seperti biasa membacakan parita nama karya. Teman-teman, sebelum saya tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan parita nama karya. Mari kita mulai. Araham sama sambuddho bhagava Buddha bhagavatam abhivademi Swakato bhagavatam Dhammo dhammanamasam Supatipano bhagavato sawakasamo sammanamami. Sampai serta pohon kita semoga hidup berbahagia. Sadu, sadu.